Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Arisfiandi dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Berikut adalah soal yang diberikan. Tugas 3 Anda adalah melakukan praktikum transaksi, kemudian melakukan praktikum basis data terdistribusi. Bagian pertama yaitu transaksi. Pada basis data, transaksi adalah satu unit kerja logis yang terdiri atas satu atau beberapa baris perintah seperti insert, update, kemudian select, dan delete yang kemudian dijalankan secara menyeluruh. Jadi, jika transaksi pada basis data berhasil, maka perubahan datanya akan disimpan ke dalam basis data secara permanen. Sedangkan apabila transaksi gagal, maka perubahan data tersebut bisa dibatalkan sehingga kondisi basis data tersebut kembali lagi ke seperti semula. Jadi pada transaksi ada 6 jenis, yaitu transaksi biasa, kemudian transaksi ditambah commit, kemudian yang ketiga transaksi tambah rollback, kemudian transaksi tambah rollback tambah commit, kemudian transaksi tambah save point, dan yang terakhir adalah trigger. Oke, kita mulai praktikum transaksi basis data, dimulai dari membuka SAM control panel dan pastikan untuk layanan Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Klik admin. Nah, di sini untuk praktikum saya akan menggunakan basis data rumah sakit. Pada tugas 2 kita kan sudah membuat 6 tabel di mana ada administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, sampai pasien dokter. Pada tugas 3, kita mulai praktikum transaksi basis data. Dimulai dari klik rutin. Di sini belum ada prosedur atau transaksi apapun. Jadi kita mulai dengan create new routine. Untuk parameter jangan lupa di drop atau hapus. Dimulai dari begin, start transaction, kemudian insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value, ID 11, Ilham, Jalan Citaman nomor 100 Bandung, jenis kelamin laki-laki. Select bintang from pasien, and jika sudah, klik go. Kemudian lanjut untuk membuat transaksi 2. Tapi sebelumnya saya mau copy dulu. Create new routine transaksi 2. Jangan lupa drop. Yang membedakan adalah pada transaksi 2 ditambahkan commit. Jika sudah selesai, klik go. Kita lanjut ke transaksi 3. Create new routine transaksi 3. Oke, pada transaksi 3 saya tambahkan ke tabel pasien nama pasien Jarwo dengan ID pasien 12. Tapi di bawahnya saya tambahkan perintah rollback. Jika sudah selesai, klik go. Kemudian create new routine lagi untuk lanjut ke transaksi 4.
Pada transaksi 4 ada dua penambahan nama pasien, yaitu Jarwo dengan ID pasien 12 dan Sandy dengan ID pasien 13. Bedanya pada Jarwo diberikan perintah rollback dan pada nama pasien Sandy diberikan perintah commit. Jika sudah selesai, klik go. Lanjut ke transaksi 5. Jadi pada transaksi 5 saya melakukan 4 operasi, yaitu insert into pasien, nama pasien Sheila dengan ID pasien 14, kemudian ditambahkan perintah save point point 1, kemudian update pasien, nama pasien diubah menjadi Ningsih untuk ID pasien sama dengan 4, kemudian rollback ke poin 1, kemudian untuk perintah ketiganya insert into pasien, nama pasien Risa, ID pasien 15, kemudian ditambahkan commit, lalu select all from pasien. Jika sudah selesai, klik go. Ternyata kurang titik koma, klik go. Oke, 5 transaksi sudah dibuat. Untuk mengeceknya, klik execute. Atau jika di SQL, oh, nah di sini muncul pada tabel rutin. Di sini ada perubahan, yaitu nama pasien Ilham, ID pasien 11 ditambahkan, tapi begitu dicek di tabel pasien, nah yang nama Ilham dengan ID pasien 11 di sini belum ditambahkan. Jadi untuk transaksi 1 hanya terlihat perubahannya di tabel rutin. Bisa juga dengan klik execute. Nah, di sini juga sama. Ilham dengan ID pasien 11 muncul, tetapi di tabel pasien belum muncul. Jadi transaksi tanpa commit hanya memperlihatkan preview data pasien apabila ditambahkan, namun tidak benar-benar disimpan secara permanen. Bedanya dengan transaksi 2, klik execute. Nah, di sini terlihat Ilham ditambahkan ke tabel rutin dengan ID pasien 11 dan kita cek di tabel pasien. Nah, perbedaannya jika menggunakan commit, nama pasien Ilham dengan ID pasien 11 disimpan di tabel pasien. Balik lagi ke prosedur. Jadi fungsinya commit ini adalah membuat data yang dimasukkan ke prosedur atau transaksi tadi agar benar-benar dieksekusi dan disimpan ke tabel yang dituju. Dalam hal ini, tabel pasien. Lanjut ke transaksi 3, klik execute. Nah, di sini tidak ada perubahan dan di tabel pasien juga tidak ada perubahan. Padahal dalam transaksi di sini ada upaya menambahkan ke tabel pasien, yaitu nama pasien Jarwo dengan ID pasien 12. Dikarenakan ada perintah rollback, maka perubahan data di sini akan dibatalkan sehingga saat dieksekut tidak ada perubahan yang terjadi. Kemudian untuk transaksi 4,
klik execute. Nah, di sini ada penambahan yaitu nama pasien Sandy dengan ID pasien 13. Dan kita klik tabel pasien, Sandy ditambahkan dengan ID pasien 13. Padahal di dalam transaksi 4 ada dua perintah insert. Yang insert Jarwo dengan ID pasien 12 dan Sandy dengan ID pasien 13. Namun untuk nama pasien Jarwo mendapatkan perintah rollback sehingga tidak dieksekusi perubahan datanya. Sedangkan pada pasien Sandy dengan ID pasien 13 diberikan perintah commit sehingga yang dimasukkan benar-benar ke tabel pasien hanya yang nama pasien Sandy dengan ID pasien 13. Lanjut ke transaksi 5, klik execute. Nah, di sini ada penambahan dua pasien, yaitu Sheila dengan ID pasien 14 dan Risa dengan ID pasien 15. Di sini ada perintah dua insert. Di sini ada perintah dua insert dan satu update pasien. Untuk insert, di sini ada nama pasien Sheila dengan ID pasien 14, diberikan perintah save point. Lalu perintah keduanya yaitu update pasien, set nama pasien Ningsih. Untuk ID pasien 4 diberikan perintah rollback sehingga perintah ini perubahan datanya dibatalkan, sehingga yang perintah yang disimpan ini untuk sementara yang di poin 1. Kemudian ditambah perintah insert yang kedua yaitu nama pasien Risa dengan ID pasien 15. Terus diberikan perintah commit sehingga yang disimpan yaitu nama pasien Sheila dan nama pasien Risa. Sedangkan untuk upaya update nama pasien Ningsih di ID pasien 4 itu tidak dilakukan. Kita cek di tabel pasien. Di sini penambahan Sheila dengan ID pasien 14 dan Risa dengan ID pasien 15. Nah, di sini nama ID pasien 4 yaitu Ningning kan ada upaya diubah namanya menjadi Ningsih. Karena mendapatkan perintah rollback, jadi perubahan data itu tidak dilakukan. Demikian untuk penjelasan transaksi 1 sampai 5. Untuk selanjutnya dilanjut ke bagian trigger, yaitu sebuah transaksi khusus di mana ketika ada transaksi obat itu bisa mengubah stok obat menjadi berkurang setiap ada transaksi obat yang dibeli oleh pasien. Untuk itu, saya akan membuat dua tabel baru yaitu transaksi obat dan tabel obat. Jika sudah selesai, klik tabel obat sudah dibuat. Selanjutnya membuat tabel transaksi obat. Oke, di sini ada transaksi obat dengan ID transaksi, ID pasien, ID obat, total harga, jumlah, kemudian di set foreign key yaitu ID pasien, referensinya pada tabel pasien yaitu ID pasien, on delete cascade, on update cascade. Kemudian foreign key yaitu ID obat, referensinya dari tabel obat yaitu ID obat, on delete cascade, on update cascade. Untuk melanjutkan klik go. Oke, tabel obat
dan tabel transaksi obat sudah dibuat. Selanjutnya menambahkan beberapa obat ke tabel obat. Di sini saya menambahkan ID obat 1, amoxicillin harga 15.000, stok obat 20. Kemudian nomor 2, paracetamol harga 10.000, stok 20. Kemudian nomor 3 yaitu amikacin harga 20.000, stok 10. Selesai, klik go. Nah, ini adalah stok awal untuk tabel obat. Kita lanjutkan dengan klik database rumah sakit, berikan trigger dengan klik menu triggers. Di sini belum ada trigger apapun, create new trigger. TGR obat, tabel transaksi obat, after, insert, update. Jadi perintahnya adalah update obat, set stock sama dengan stock kurangi new jumlah, where ID obat sama dengan new ID obat. Jadi maksudnya adalah pada tabel obat, stok akan diperbarui, akan dikurangi dengan jumlah obat yang dibeli oleh pasien pada tabel transaksi obat. Begitu ID obat sama dengan new ID obat. Jadi obat yang dibeli akan mengurangi jumlah stok yang ada di tabel obat. Klik go. Dengan begitu kita coba dengan insert data di tabel transaksi obat. Insert into transaksi obat. Ini obat. Klik go. Nah, pada transaksi obat ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, total harga, jumlah. Di sini ID transaksi ada ID pasien 1 membeli obat dengan ID obat 1, total harganya 15.000 dengan jumlah 1. Kita cek di tabel obat. Nah, di sini ID obat 1 yaitu amoxicillin dibeli sebanyak 1 sehingga yang awalnya stoknya 20 berkurang menjadi 19. Dengan demikian, praktikum transaksi trigger sudah berhasil. Dengan demikian, bagian pertama yaitu transaksi pada basis data sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian kedua yaitu basis data terdistribusi. Jadi, basis data terdistribusi adalah suatu basis data ataupun sekumpulan basis data yang tersebar di berbagai lokasi fisik atau server yang dihubungkan melalui suatu jaringan komputer. Jadi pada kasus ini basis data yang kita buat di sistem operasi Windows atau komputer 1 akan direplikasikan ke komputer 2 dengan sistem operasi Ubuntu. Pada bagian kedua ini mencakup konfigurasi komputer 1 atau Windows, kemudian bagian kedua konfigurasi komputer 2 atau Ubuntu, kemudian pengujian basis data terdistribusi. Pada komputer 1 atau Windows, saya menggunakan Windows 11, kemudian untuk SAMP-nya yaitu versi 8.2.12, kemudian IP address-nya yaitu 192.168.56.1, kemudian firewall-nya di off-kan, dan setting open port di 3306 MySQL di firewall with advanced security.
Sedangkan untuk komputer 2 yaitu komputer Ubuntu, saya menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 22.04 LTS. Kemudian SAMP-nya versi 8.2.12 dan IP address-nya yaitu 192.168.56.103 yang ini berdasarkan wired settings. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu replikasi basis data dari komputer 1 ke komputer 2. Kita klik home, kemudian replication. Nah, di sini belum ada apa-apa, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan IP address untuk komputer ini. ipconfig bahwa komputer 1 memiliki IP address 192.168.56.1. Lalu kita cek di Windows Defender Firewall with Advanced Security. Nah, di sini saya sudah membuat rule allow MySQL yaitu port 3306. Kemudian cek Windows Firewall. Untuk praktikum ini firewallnya untuk tiga-tiganya saya matikan dulu. Kemudian lanjut ke bagian replication. Klik would you like to configure it. Kemudian di sini ada pilihan replicate all database ignore, ubah menjadi ignore all database replicate. Kemudian klik rumah sakit. Nah, di sini ada informasi, kita blok lalu kopikan, add the following line at the end of MySQL section. Kemudian klik sum control panel, klik config. Di sini kita tambahkan informasi yang tadi di primary replication, paste, server ID sama dengan 6159347. Kemudian log bin, log error, dan bin log DB rumah sakit, yaitu database yang kita replikasikan ke komputer 2. Kemudian save, close, kemudian restart. Setelah itu tinggal klik go. Di sini dilihat show primary status, filenya MySQL bin 0001, kemudian posisinya 328, bin log DB rumah sakit. Berarti untuk pengaturan di sisi master atau komputer 1 kita simpan dulu. Kemudian lanjut pengaturan di komputer 2 yaitu komputer Ubuntu. Di sini klik kanan, kemudian wire connected, wire setting, klik gear. Di sini IP address-nya 192.168.56.103. Close. Kemudian buka terminal, cd opt lam sudo. Perintah itu fungsinya untuk membuka SAM yang ada di komputer Ubuntu. Di sini status MySQL database stop, Apache Web Server stop, nyalakan dengan klik start. Tunggu sampai running, oke. Klik Firefox, localhost. Oke, di komputer Ubuntu sudah masuk ke phpMyAdmin, kemudian balik lagi ke komputer 1. Kita buatkan user account. Kemudian add user account. Username-nya Prodisi. Hostname-nya yang komputer Ubuntu.
password. Di sini pada bagian administration, user policy, diklik replication client dan replication slave. Setelah itu klik go. Kemudian kembali ke database rumah sakit, kita ekspor. Tidak perlu melakukan perubahan di sini, klik ekspor. Pindahkan file yang tadi diekspor ke flash disk, yaitu file rumah sakit 1.sql. Kemudian buka files. Pada bagian VirtualBox, klik USB, klik kanan, SanDisk Razorblade atau nama flash disk yang dicolokkan. Tunggu. Rumah sakit 1. Pindahkan ke dokumen. Oke, di dokumen sudah ada database rumah sakit 1.sql, ada komputer Ubuntu, database, kita tambahkan database rumah sakit. Oke, di sini sudah dibuat database baru yaitu rumah sakit. Karena ini isinya masih kosongan, yaitu kita lanjutkan dengan klik import, klik browse. Nah, yang rumah sakit 1.sql, klik select, kemudian klik import. Oke, database rumah sakit yang tadi sebelumnya di komputer 1 sudah berhasil diimportkan ke komputer 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat konfigurasi replika replication di komputer 2 atau komputer Ubuntu. Kembali ke home, kemudian replication. Nah, di sini ada replika replication. Would you like to configure it? Klik. Nah, di sini diberikan server ID unik. Nah, di sini kita blok lalu kopikan. Pada bagian ini belum diisi dulu. Kemudian buka SAM control panel. Klik configure. Configure. Open conf file. Yes. Nah, di sini cari server ID. Nah, di sini kita timpa pakai server ID yang tadi di replication, kemudian replicate, do db sama dengan rumah sakit. Kemudian save, lalu close, kemudian restart. Oke, sudah di restart, maka yang tadi sudah dimasukkan ke file konfigurasi, kita masukkan username-nya yaitu prodisi, password, kemudian hostnya yaitu IP komputer 1, portnya port standar MySQL yaitu 3306. Kemudian klik go. Di sini ada perhatian atau warning, connection to server is disabled, please enable configure allow arbitrary server di phpMyAdmin configuration. Klik file, kemudian other location, komputer, kemudian opt, lam, kemudian phpMyAdmin, libraries, config default. Nah, di sini diubah awalnya false, diubah menjadi true. Kemudian save.
kemudian close. Kemudian restart lagi MySQL-nya. Setelah itu kembali ke terminal, buka tab baru, pwd. Kemudian masuk ke direktori opt lam bin sudo mysql root. Ada kesalahan perintah show database, kemudian show slave status, kemudian change master to master host 19.168.561, IP komputer Windows, master user Odyssey. Master log file sama dengan yang tadi ada di MySQL bin 0001 master log host sama dengan 328. Kalau sudah, enter. Kemudian start slave. Kemudian kita cek di komputer Ubuntu apakah replication oke, replika IO thread not running. Di sini slave IO-nya no. Cek kembali di terminal. Oke, berarti di sini got fatal error 1236 from master when reading data from binary log could not find first log file name in binary log index file. Berarti file lognya antara master dengan slab yang dimasukkan belum sesuai. Stop slab dulu. Kemudian reset slave all pada komputer 1 di sini cd c show master status flush log, kemudian show master status lagi. Oke, kita ganti filenya. Ini juga di refresh 371 rumah sakit. Master lognya 371. Start slave. Oke, di bagian tadi saya memasukkan perintah show slave status. Di sini terlihat slave IO running-nya yes, slave SQL running-nya yes. Apakah di phpMyAdmin juga sama? Replika status table. Nah, di sini slave IO running-nya yes, slave SQL running-nya yes. Maka untuk hubungan replikasi master slave antara komputer 1 dan komputer 2 sudah resmi terhubung.
Kita lakukan pengujian dengan mengubah data obat di komputer 1, apakah perubahannya bisa dilihat di komputer 2. Tabel obat, bisa pakai SQL, bisa juga pakai insert. Coba pakai SQL. Insert into obat, ID obat, nama obat, kode obat. Jika sudah selesai, klik go. Oke, saya akan menambahkan ID obat 4, yaitu omeprazole harga 10.000, stok 20. Kemudian ID obat 5, yaitu betadine harga 7.000, stok 20. Klik go. Pada tabel obat di sini sudah ditambahkan omeprazole dan betadine. Ini adalah tampilan untuk di komputer 1, yaitu master. Kemudian di komputer 2 yaitu slave, klik obat. Nah, di sini ikut terupdate juga tabel obat. ID obat 4, omeprazole 10.000, stok 20. ID obat 5, betadine 7.000, 20. Berarti perubahan yang dilakukan di komputer 1 juga bisa dilihat di komputer 2. Kemudian pengujian apakah dengan mengubah tabel obat di komputer 2 atau komputer Ubuntu akan mengubah data di komputer 1. SQL insert untuk obat. Di sini saya menambahkan ID obat 6, Vitacimin harga 7.000, stok 20. Klik go. Oke, ada kesalahan, harusnya dikasih kutip. Klik go. Coba lagi, klik go. Oke, ternyata tadi kolomnya harusnya stok, itu terketik jumlah. Jadi kita cek tabel obat. Di sini saya menambahkan Vitacimin harga 7.000 dengan stok 20, ID obat 6. Kita cek di komputer Windows. Nah, di sini di komputer Windows tidak terjadi perubahan data. Jadi untuk kasus tugas 3 yaitu replikasi satu arah. Jadi komputer 1 berperan sebagai master dan komputer 2 berperan sebagai slave. Apabila terjadi perubahan data di komputer 1, maka hasil perubahannya akan ikut berubah di komputer 2. Sedangkan apabila perubahan dilakukan di komputer 2, maka komputer 1 tidak akan mengubah data di komputer 1. Jadi untuk kasus ini adalah replikasi satu arah, master ke slave. Jika terjadi perubahan di komputer 2, itu bisa mengubah data di komputer 1, itu adalah replikasi dua arah atau master to master. Dengan demikian, untuk bagian 2 sudah selesai, dan itu membuktikan terjadinya replikasi satu arah dari komputer 1 ke komputer 2. Demikian video tugas 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.